Oke anak-anak, kita lanjutkan sifat eksponen yang berikutnya. Sifat ke-8, yaitu bilangan berpangkat pecahan. Untuk A, bilangan real, di mana nilai A itu harus lebih besar sama dengan 0. Artinya, tidak boleh negatif, tetapi 0 boleh. Dan N itu merupakan bilangan bulat positif. Maka bilangan berpangkat pecahan dapat dinyatakan dengan. Jadi di sini kalian punya sifat akar pangkat N dari A pangkat M. Itu bisa dituliskan A pangkat M per N. Jadi kalau ibu biasa mengajarkan, pangkat yang di dalam dibagi pangkat yang di luar. Yang di dalam siapa? Pangkatnya M. Di dalam di sini maksudnya di dalam akar. M. Yang di luar siapa? N. Berarti A pangkat M per N. Tetapi ada sifat tambahan. N ini harus lebih besar sama dengan 2. Karena kita tidak pernah menemui akar pangkat 1, akar pangkat 0, ataupun akar pangkat negatif. Selalu dimulai dengan akar pangkat 2, pangkat 3, dan selanjutnya. Contohnya bagaimana, Bu? Contohnya kalian punya akar dari A. Kalau tidak dituliskan, itu artinya akar pangkat 2. Nah, kita lihat A di sini ada nggak pangkatnya? Nggak ditulis, Bu. Tetapi artinya kan pangkat 1. Jadi ingat, dalam per luar. Dalamnya berapa? Pangkat 1, luarnya 2. Jadi bisa dituliskan A pangkat 1 per 2. Soal berikutnya. Akar pangkat 4 dari 5 pangkat 8. Dalam per luar. Dalamnya berapa? 8. Luarnya 4. Berarti ditulis 5 pangkat 8 per 4. 8 per 4 itu kan bisa disederhanakan. Jadi 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 nilainya 25. Untuk sifat eksponen sudah selesai. Hanya sifat 1 sampai sifat 8. Yang berikutnya adalah latihan. Di sini soal yang pertama, kalian ditanyakan hasil dari 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4. Dikalikan 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan min 5. Pembahasannya seperti apa? Ayo kita lihat. Untuk sifat seperti ini, kalian bisa menggunakan sifat yang keempat. Jadi, sudah dipangkat, dipangkatkan lagi. Artinya, pangkatnya dikali. Makanya di sini kita dapat 2 pangkat 3 kali 4, 2 pangkat 3 kali min 5. 3 kali 4, 12. 3 kali min 5, min 15. Jadi kita dapat 2 pangkat 12 dikalikan lagi 2 pangkat min 5. 2 pangkat min 15. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pakai sifat yang mana nih? Sifat yang pertama, perkalian eksponen. Jadi ketika Ibu membahas latihan soal ini, bukan hanya menggunakan satu sifat, tetapi ada beberapa sifat sekaligus yang bisa dipakai dalam sebuah soal. Ketika kita menggunakan sifat pertama, itu artinya pangkatnya dijumlah. 2 pangkat 12 ditambah min 15. 12 ditambah min 15. Plus kali min. Berarti 12 dikurangi 15. Jawabannya adalah min 3. Balik lagi nih, kita punya sifat perpangkatan bilangan negatif. 2 pangkat min 3 untuk positif dibuat jadi positif, artinya 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu nilainya 8, jadi 1 per 8. Untuk jawaban soal yang pertama. Cukup dipahami ya. Untuk soal yang kedua. Ditanya nilai dari 81 pangkat 3 per 4. Ketika kita menemui soal seperti ini, kita kan belajar tentang eksponen. Eksponen itu artinya perpangkatan. Jadi setiap kalian menemui bilangan, menemui soal,
Misalnya 81. Kalian bisa cari bentuk paling sederhana dari 81. Artinya berapa sih pangkat sekian yang hasilnya 81? Di mana kita ketahui 81 itu adalah 3 pangkat 4. Karena 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, hasilnya 81. Jadi 81 bisa ditulis menjadi 3 pangkat 4. Terus dipangkatkan lagi dengan 3 per 4. Artinya dikali 4 dikalikan 3 per 4. 4 kali 3 per 4 bisa disederhanakan atau istilahnya dicoret. 4-nya sama-sama dicoret. Jadi yang tersisa hanya 3. Yaitu 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3, 27. Jadi bentuk sederhana dari 81 pangkat 3 per 4 adalah 27. Contoh soal yang ketiga. Hasil dari 8 pangkat min 4 per 3 dikalikan 9 pangkat 1 per 2 dikalikan 1 per 27 pangkat 2 per 3 adalah ketika kita menemui soal seperti ini, balik lagi ke contoh soal nomor 2. Kalian lihat dulu 8 itu bentuk sederhana dari berapa? 8 itu adalah bentuk sederhana dari 2 pangkat 3. Karena 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Kalau 9 gimana, Bu? 9 itu adalah bentuk sederhana dari 3 pangkat 2. Karena 3 kali 3 hasilnya 9. Kalau 27, Bu, 3 pangkat 3. Karena 3 kali 3 kali 3 hasilnya 27. Jadi ketika kalian menemukan soal seperti ini, selalu cari bentuk sederhana dari bilangan-bilangan tersebut. Kemudian kita tuliskan. Jadi lihat di sini ya, 8-nya sudah dirubah menjadi 2 pangkat 3, 9 dirubah menjadi 3 pangkat 2, 27 dirubah menjadi 3 pangkat 3. Sudah dipangkatkan lagi, artinya menggunakan sifat yang keempat. Dikali pangkatnya, artinya 3 dikalikan dengan min 4 per 3, 2 dikalikan dengan 1 per 2, 3 dikalikan dengan 2 per 3. Jadi semuanya dikalikan masing-masing. Ketika perkalian seperti ini, ada yang bisa kita sederhanakan. 3 sama 3 boleh dicoret. 2 sama 2 boleh dicoret. 3 kali 3 boleh dicoret. Jadi bentuknya yang tersisa adalah 2 pangkat min 4, 3 pangkat 1, 1 per 3 pangkat 2. 2 pangkat min 4. Ingat, sifat yang ketujuh, pangkat negatif. Artinya 1 per 2 pangkat 4. 3 pangkat 1, 3. Kalikan 1 per 3 pangkat 1, 3. Di sini bentuk perkalian. Ketika bentuk perkalian boleh dicoret. Jika ada yang bisa dicoret atau ada yang bisa disederhanakan. 3 dan 3 sama-sama dicoret. Jadi yang tersisa adalah 1 per 2 pangkat 4 dikali 1. 1 per 2 pangkat 4 artinya 1 per 16. 1 per 16 dikali 1 tetap 1 per 16. Jadi jawabannya adalah 1 per 16. Cukup mudah ya. Soal yang keempat. Yang ditanyakan adalah bentuk sederhana dari P pangkat 3 per 4 dikalikan akar pangkat 5 dari Q pangkat 3, kemudian semuanya dibagi dengan P kali Q. Cukup rumit ya. Sekali lagi untuk soal-soal latihan, Ibu akan mencoba memberikan soal yang bukan langsung dapat jawabannya, tapi ada proses berpikir. Karena untuk kedepannya kita nggak tahu apakah masih UN itu ditiadakan atau dirubah menjadi tipe soal yang lebih banyak mengharuskan siswa untuk berpikir, untuk meningkatkan literasi membaca dan juga literasi matematikanya siswa. Jadi untuk sekarang, untuk
siswa kelas 10, Ibu akan mulai memberikan soal-soal yang lebih banyak proses berpikir. Pembahasannya seperti apa? Kita lihat dulu. Di sini untuk P pangkat 3/4 tidak bisa kita sederhanakan lagi karena memang sudah bentuk sederhana. Tetapi di sini bentuk dari akar pangkat 5 dari akar pangkat 5 dari Ki pangkat 3 itu bisa disederhanakan. Ingat, dalam per luar. Jadi Ki pangkat 3/5. Oke, terus P, ditulis P doang, artinya kan P pangkat 1, ditulis Ki doang, artinya Ki pangkat 1. Ketika kalian menemui soal seperti ini, lihat di atas ada P, di bawah juga ada P, di atas ada Ki, di bawah juga ada Ki. Berarti untuk P bisa kita sendirikan, untuk Ki juga kita sendirikan, tetapi operasinya adalah pembagian dan di tengah-tengahnya perkalian, karena memang soal awalnya perkalian. P pangkat 3/4 dibagi P pangkat 1 dikalikan Ki pangkat 3/5 dibagi Ki pangkat 1. Ingat, kalau pembagian itu artinya pengurangan. Jadi bentuk sederhananya bisa seperti ini. Terus kalau pembagian itu kan artinya pengurangan. Jadi P pangkat 3/4 dikurangi 1 dikali Ki pangkat 3/5 dikurangi 1. Yang satunya pecahan, yang satu bilangan bulat. Gimana Bu cara menguranginya? Gampang. Kan di sini 3/4 dikurangi 1. Kita lihat penyebutnya 4. Berarti 1 ini kita ganti menjadi 4/4 sesuai dengan penyebutnya. Kenapa Bu jadi 4/4? Karena 4/4 ya sama dengan 1. Balik lagi ke bentuk awal. Tapi kita sesuaikan dengan penyebut. Nah, kalau 3/5 dikurangi 1, 1 di sini kita ganti menjadi 5/5 karena penyebut di sini adalah 5. Oke? Selanjutnya, 3/4 dikurangi 4/4, jawabannya min 1/4. 3/5 dikurangi 5/5, jawabannya min 2/5. Jadi ini adalah jawaban untuk soal nomor 4. Untuk soal nomor 5 dan nomor 6 akan Ibu lanjutkan di video yang berikutnya.